Labbaika Allahumma labbaik, kusambut panggilanmu ya Allah. Allah selalu mengatur rezeki hambanya. Setiap tahun Antv menyisihkan sebagian rezekinya untuk menghadiahi 10 karyawan terbaiknya beribadah ke Tanah Suci. Dan Alhamdulillah tahun 2016 kami terpilih untuk beribadah umroh pada tahun 2017. Akhirnya Rabu sore 26 April 2017 dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines, rombongan umroh Antv bertolak menuju Madinah untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah menempuh perjalanan selama 9 jam, kami tiba di Bandara Madinah pada pukul 10 malam. Di Madinah, kami menginap di Hotel Al-Nukba Royal Inn. Hotel yang dipilih Travel Al-Bilad Universal ini letaknya tak jauh dari pintu utama Masjid Nabawi. Labbaik Allahumma labbaik. Meski hanya beristirahat selama beberapa jam, tetapi tidak mengurangi niat ibadah kami. Bahkan kami sangat tidak sabar untuk segera beribadah ke Masjid Nabawi yang megah dan indah. Di Madinah, kami dikejutkan dengan azan subuh yang berkumandang sebanyak 2 kali di Masjid Nabawi. Azan pertama pada pukul 3:30. Azan ini adalah azan untuk membangunkan orang-orang supaya bersiap ke masjid. Suara azan yang merdu menambah syahdunya suasana gelap yang membungkus masjid berarsitektur modern itu. Usai salat subuh di Masjid Nabawi, kami menyempatkan diri berziarah ke Raudah. Di tempat ini, Rasul dan 2 sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, dimakamkan. Usai ziarah ke Raudah, kami melanjutkan ziarah ke Baqi yang letaknya tak jauh dari Masjid Nabawi. Hanya pria yang boleh berziarah ke Baqi. Baqi adalah sebuah pemakaman yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Di tempat itu, lebih dari 1.000 sahabat Nabi, istri Rasul, serta putra dan putri Rasul dimakamkan. Usai sarapan pagi, kami berziarah sekaligus berwisata di sekitar Madinah. Dimulai dengan salat di Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasul. Tempat ini kami melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kami pun melanjutkan perjalanan ke kebun kurma yang letaknya tak jauh dari Masjid Quba. Karena di Indonesia tak pernah melihat pohon kurma, membuat wisata ke kebun kurma menjadi sangat menarik. Setelah puas melihat perkebunan kurma, kami mampir ke toko oleh-oleh yang isinya tentu saja didominasi oleh kurma. Ada beraneka macam kurma dijual di sini. Namun, yang menjadi favorit adalah kurma ajwa atau kurma Nabi. Kurma ini merupakan kurma yang ditanam Rasul di Madinah. Makan kurma muda biar awet muda. Lalu kami berziarah ke Jabal Uhud.
di lembah ini menjadi saksi perang besar antara umat Islam dan tentara Quraisy yang dinamakan Perang Uhud. Di kaki gunung ini terdapat makam para syuhada. Usai berziarah dan wisata keliling kota Madinah, kami kembali ke hotel dan melanjutkan ibadah di Masjid Nabawi. Keesokan harinya, hari Jumat adalah hari libur bagi warga Arab Saudi. Warga Arab Saudi dan jemaah umroh pun berbondong-bondong memenuhi Masjid Nabawi. Mereka memperbanyak ibadah di masjid ini. Tidak hanya kaum pria, kaum wanita juga melaksanakan ibadah salat Jumat. Bahkan pintu masuk Masjid Nabawi sudah ditutup sejak pukul 11 karena sudah penuh dengan jamaah. Sehingga jamaah yang tidak tertampung hanya bisa salat di pelataran masjid. Meski salat di pelataran masjid itu tidak mengurangi kekhusyukan, payung-payung raksasa terkembang menjadi atap sehingga melindungi jamaah dari panasnya sinar matahari. Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Semuanya kami ucapkan selamat datang ya di Museum Al-Quran Karim. Selepas sholat asar, kami berwisata ke Museum Al-Quran. Singkat ya, untuk kembali kita mengenal lebih dekat lagi Al-Quran. Museum ini terletak di pintu selatan Masjid Nabawi. Ingatkan bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW yang kita saksikan di. Tidak dipungut biaya untuk masuk ke museum ini. Semua ini dituliskan dengan tulisan tangan. Pengelola museum menyediakan pemandu wisata yang bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Turunkan ini, ya kalau kita baca Al-Quran yang umurnya hampir 1000 tahun ini, dan kita bandingkan dengan Al-Quran yang ada di zaman kita saat ini, kita tidak akan temukan perbedaan apa-apa. Di museum ini aneka Al-Quran kuno dipamerkan, di antaranya naskah Al-Quran yang terbuat dari kulit rusa, serta Al-Quran dari emas. Ada di dunia ini yang dituliskan dengan tulisan tangan. Al-Quran ini berumur hampir 200 tahun. Dituliskan hanya oleh satu orang saja. Penulis Al-Quran ini bernama Ghulam Muhyiddin. Beliau berasal dari negara Afghanistan. Di sini ada Al-Quran. Yang semua hiasan yang menghias halaman-halaman Al-Quran ini itu dituliskan dengan tinta emas asli. Disebutkan penulisnya sampai meleburkan emas, harta yang paling berharga yang ia miliki untuk dijadikan tinta Al-Quran. Selain naskah Al-Quran, pengunjung juga bisa menyaksikan tayangan audiovisual yang menjelaskan perkembangan sejarah Islam. Usai mengunjungi Museum Al-Quran, kami kembali ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Sepanjang perjalanan menuju pintu masjid, kami menyaksikan payung-payung raksasa yang menutupi pelataran Masjid Nabawi menguncup. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Setelah 3 hari berada di Madinah, akhirnya pada hari Sabtu kami bersiap menuju kota Mekah. Usai salat zuhur, kami pun berpakaian ihram. Ya Afu, Ya Rauf, Ya Untuk lelaki, memakai 2 lembar kain yang tidak terjahit. Sementara untuk perempuan, menutup auratnya. Mana Bu? Siap? Siap. Mana Siap? Deg-degan? Ada kesan-kesan? Nggak ada uyung. Ibu? Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk umroh pertama ini kami mengambil mikat di Bir Ali. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaitul umrata. Di masjid ini kami salat sunnah ihram 2 rakaat dan melafazkan niat umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la
Dengan melafazkan niat umroh, kami pun terikat dengan sejumlah larangan yang dilanggar bisa membatalkan niat umroh. Hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik. Kami melakukan perjalanan menuju Mekah yang berjarak 450 km dari Madinah. La syarika labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk. la syarika lak Sepanjang perjalanan kami memperbanyak membaca talbiyah. labbaik. Labbaik Allahumma. Labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. wan ni'mata Wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk. la syarika lak La syarika lak. labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk. la syarika lak. La syarika. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, kami akhirnya tiba di kota suci Mekah. Rasa harum menyeruak di dada kami karena kami menginjakkan kaki ke kota yang dimuliakan Allah. Meski waktu telah menunjukkan pukul 11 malam, tapi itu tidak mengurangi semangat kami melakukan umroh di Masjidil Haram. Dengan dibimbing Ustadz, kami melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tak terkira rasanya kami bisa melihat Ka'bah dengan sangat dekat. Kami pun merasa Allah sangat dekat. Usai tawaf, kami melanjutkan dengan salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah tempat pertama kali Nabi Ibrahim menjejakkan kaki di Mekah. Di tempat ini terlihat tapak kaki Nabi Ibrahim. Tempat ini merupakan salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Usai melaksanakan salat sunnah tawaf, kami pun meminum air zam-zam. Segarnya air zam-zam menyapu tenggorokan, menghilangkan segala letih yang terasa. Selanjutnya kami melakukan sa'i, berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Subhanallah walhamdulillah Dan diakhiri dengan tahalul atau mencukur rambut. wallahu akbar. Alhamdulillah, kami menunaikan ibadah umroh dengan lancar dan tanpa hambatan. Ilaha illallah. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Kami pun kembali ke Hotel Al-Safwa yang letaknya sangat strategis, hanya berjarak 50 meter dari Masjidil Haram. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Lokasi yang dekat membuat kami sangat bersemangat untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, mulai dari salat sunnah hingga membaca Al-Quran. Di Masjidil Haram, Allah menjanjikan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Masjidil Haram dipenuhi tempat yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah semacam pagar tembok setengah lingkaran terletak di sebelah Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah. Meski terlihat sulit untuk masuk ke Hijr Ismail, tetapi alhamdulillah Allah mempermudah kami. Tidak terlalu berdesakan, kami bisa masuk ke dalam Hijr Ismail. Kami pun menunaikan salat dan berdoa di Hijr Ismail. Salat di Hijr Ismail sama dengan salat di dalam Ka'bah. La ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah. Hari kedua di Mekah, selain memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, kami menyempatkan diri berziarah sekaligus berwisata di kota Mekah. Subhanallah walhamdulillah wala. Kami mengunjungi Jabal Sur, sebuah tempat persembunyian Nabi ketika hijrah ke Madinah. Subhanallah walhamdulillah. Lalu ke Jabal Nur. Di tempat ini terdapat Gua Hira, tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu kami ke Jabal Rahmah yang merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Aku mau bantuin Bang Jaja buat cari mamahnya ini nih. Aku mau nangis di atas. Ayo Bang Jaja yuk. Ayo. Kami kemudian melewati Musdalifah, Mina dan Arafah, tempat persinggahan para jemaah haji. Usai berziarah, kami ke Masjid Jironah untuk melakukan mikot umroh kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umroh kedua ini terasa berbeda dari umroh pertama karena dilakukan usai salat zuhur. Subhanallah, Matahari bersinar dengan terik hingga 42 derajat Celcius. Panas sinar matahari tidak kami rasakan ketika berada di depan Ka'bah. Tubuh kami terasa tetap dingin saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu dilanjutkan dengan sa'i berlari kecil di Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan diakhiri dengan tahalul. Alhamdulillah umroh kedua kami lakukan dengan lancar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hari ketiga, usai salat zuhur kami berwisata ke Museum Mekah untuk melihat sejarah kehidupan masyarakat Mekah dan sejarah Ka'bah. Ya Badrati, Ya Badrati, min haza kulla kamali, madha yu'ab, madha yu'ab, bir'an ula kama qali. Usai dari museum, kami mengunjungi peternakan unta yang berada di Hudaybiyah. Di tempat ini jemaah bisa membeli susu unta yang baru saja diperah langsung dari unta. Selepas berwisata, kami ke Masjid Hudaybiyah. Di masjid ini, kami mengambil mikot untuk melaksanakan umroh ketiga. Kami juga mendapatkan pengalaman berbeda di umroh ketiga ini. Karena ibadah umroh kali ini kami lakukan secara mandiri tanpa bimbingan ustadz. Ibadah tawaf kami sempat terselingi oleh salat maghrib. Selepas maghrib, kami melanjutkan keliling Ka'bah yang sempat terputus. Kemudian kami meneruskan dengan sa'i. Ibadah sa'i juga terselingi dengan salat isya. Kami salat isya di antara Bukit Safa dan Marwah.
Selesai salat Isya, kami melengkapi ibadah sa'i yang terputus dan mengakhiri umroh ketiga dengan tahalul. Alhamdulillah, umroh ketiga kami lakukan dengan lancar. Rabu dini hari kami sudah berada di Masjidil Haram. Kami melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kami mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan salat subuh. Tawaf perpisahan adalah salam perpisahan kami dengan Masjidil Haram. Dengan bercucuran air mata, kami meninggalkan Masjidil Haram. Berat rasanya kami meninggalkan Masjidil Haram karena di tempat ini berjuta doa dan ampunan kami panjatkan kepada Allah. Sabtu pagi kami bertolak ke Jeddah. Dalam perjalanan menuju Jeddah, di dalam bis kami menceritakan berbagai pengalaman yang kami alami selama beribadah di Madinah dan Mekah. Ada banyak cerita lucu dan haru yang dialami para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tiga item yang mau saya bicarakan. Yang pertama, saya kangen sama karedok sama mie ayam. Itu pokoknya makanannya di sini bikin asam lambung saya naik. Jadi kayak gini meriang. Ya Allah. Yang kedua, luar biasa sama yang namanya Raudo sama Hijri Ismail. Saya di Jakarta nggak sholat jujur Pak. Nggak pernah sholat saya Pak. Sholat Jumat aja alhamdulillah jarang Pak. Mudah-mudahan pulang dari sini Pak saya insaf. Iya harus ya. Jaki bangun Jaki. Yang ketiga terakhir saya cuma mau nanya Pak. Saya ngelihat ada yang gotong-gotong jenazah. Pada saat itu saya lihat gotong-gotong tanpa ada kurung batang. Dia gotong di jenazah ditaruh di lantai. Taruh di lantai, terus ada beberapa orang yang masuk di depan jenazah itu. Rombongan itu masuk, kok giliran saya nggak boleh Pak? Apa dosa saya? Ini beneran aja ini. Saya mikirin sampai sakit ini. Apaan orang saya mau nyolatin jenazah nggak boleh? Gitu Pak. Bisa dijelasin nggak Pak? Ada beberapa orang sih yang nggak boleh. Iya Pak ya. Jelasin Pak. Terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Di Jeddah kami menyempatkan diri berwisata di Pasar Balat untuk membeli buah tangan. Labbaik Allahumma labbaik. Lalu salat di Masjid Apung di Laut Merah. Syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika. Pukul 7 malam pesawat Saudi Airlines mengantarkan kami kembali ke tanah air. Setelah menempuh perjalanan selama 9 jam, alhamdulillah pukul 9 pagi kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Meski bahagia karena bisa kembali berkumpul dengan keluarga, namun hati kami dipenuhi rasa rindu kepada Masjidil Haram. Hanya doa yang bisa kami panjatkan agar Allah bisa mengundang kami kembali ke Tanah Suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
الحمد والنعمة والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك له Kota Makkah Al-Mukarramah, di sanalah terletak Ka'bah, memulai mikot dari Jarona, memakai ihram, baca talbiyah, tak terasa menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. Rahmat Allah yang berlimpah ulang dengan hati bahagia.